Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah minat absen genap yang beranggotakan saya Ismi Probo Pangesti, saya sebagai narator. Saya Rizal Bayu Widatmoko, saya sebagai Laksamana Maida. Saya Muhammad Noval sebagai Latif Indra Diningrat. Saya Wahya Jinugroho berperan sebagai Insinyur Soekarno. The best. Saya Dinda Misi Ramadhani berperan sebagai Fatmawati. Saya Ismail Hasanasari berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Sriyani berperan sebagai Ahmad Subarjo. Saya Hesti Aprianti berperan sebagai Syahri. Saya Siti Mulyawati sebagai Syati Melik. Saya Eka Yulianti berperan sebagai Khairul Saleh. Saya Asih Murwanti berperan sebagai Suhud. Saya Lia Wahidri Utami, saya berperan sebagai Yusuf Kamdal. Saya Anggita Ayuning Tias berperan sebagai Singgi. Saya Eni Rahmawati berperan sebagai Sukarni. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud Tuhan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa atas negara kita karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum menguasai sepenuhnya Indonesia. Oh, ya, saya mengerti maksud Tuhan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju selanjutnya, karena waktu inilah yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Proklamasi sudah dilaksanakan. Tenang, semua tenang. Saya mau duduk kalian di kursi masing-masing. Dengan suara lantang, kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Maaf Bu, kami ingin bertemu dengan yang nama saya. Emang ada? Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda
di ruangan tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Ya sudah, kalau begitu saya panggil Kang Masnya dulu ya. Siapa punya dekat? Ya sudah, kalau begitu Kang Mas, saya ke belakang dulu kalau minum. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak telah bersatu? Sedangkan berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan lagi. Jadi, surat kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian karena sudah malam. Dan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Mereka membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana jika yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan kawan-kawan? Setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Kang Masnya ada di dalam. Kebetulan tokoh-tokoh tua juga sedang dikumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini. Ya betul. Ada Dr. Samsi dan Bundaran dan yang lainnya. Ya sudah, maaf saya kasihkan ngobrol. Silakan masuk, silakan duduk. Lama kemudian Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bung, jika kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri kan sudah tahu bahwa kami menginginkan agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya saya tahu, kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung Anda tidak menyetujuinya? Kalau Anda menginginkan kemerdekaan Indonesia, Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda. Saya berharap Bu tidak melakukan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti, Jepang malah mengetahui pembicaraan ini Bu. Kita tahu kan PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya saya tahu itu, bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Iya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno beristi tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh Bung berkumpul di sini? Tak apa-apa. Kami senang Muhatta datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Emangnya apa keinginan para pemuda? Yang saya dengar, kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui, karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Itu kita rundingkan dulu ini tanpa para pemuda, kita rundingkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini?
Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalisme tua berunding. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksudku, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan nantinya adanya pertumpahan darah. Mengingat militer siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan kita dan mereka tetap tidak mempercayai berita itu. Gini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menghindari dari serangan Jepang. Apa kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kemana kedua tokoh nasionalis itu? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Vedaningrat karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, saya akan berikan itu dulu. Sekitar 15 menit mereka berpikir. Gimana kalau kita bawa mereka kedua karena Jenderal dekat Karawang, karena di sana adalah salah satu tempat pemusatan tentara PETA yang sudah terjamin keamanannya. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami menyetujui rencana tersebut. Latif Vedaningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam ini berasal? Maaf, kami tidak berpikir mengganggu waktu kita. Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi, kami minta maaf ya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan masuk. Terima kasih. Oh ya sudah, kalau begitu saya panggilkan Bung Karnonya dulu. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas tentang keinginan para pemuda itu. Apa perlu saya panggilkan? Ya, Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suami dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Bung Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok? Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Oh iya, maaf aku masih belum lupa. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Gak usah, Bu, merepotin. Terima kasih. Biasa aja. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu yang penting halal. Ya sudah, kalau gitu saya ambilkan dulu. Fatmawati pergi ke dapur untuk membuat air minum. Katanya ada hal yang penting ingin kalian bicarakan. Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf dulu lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat. Sebenarnya memang benar kami ingin membahas yang berkaitan dengan tadi siang. Begini, Bung, kami kemarin diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memangnya kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dengan Fatmawati dulu. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati di dapur. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Perasaan laki-laki ini tidak enak tentang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya Soekarno dan Fatmawati pun kembali. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya?
Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang agar lebih cepat. Ya sudah, ayo kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Di sana Soekarno dan Muhatta terus didesak oleh pemuda, namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Gus. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang akan membunuh kau. Apakan kalian ini? Tidak ada apa-apa, Bu. Kami hanya ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, namun Bung Karno menolak. Yang saya tahu, lagi pula kalau Mas menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dia mempunyai alasan sendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di kedua tangan pemimpin tersebut. Sudah Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak adil apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak ada bagaimana. Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, namun mereka tetap menolak. Percayalah, apabila kita bicara baik-baik, keinginan kalian pasti akan dipenuhi. Akan saya bantu kalian. Apakah yang membicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan Indonesia besok dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui usulan kalian. Ya sudah, sebaiknya kita Karawang dan Muhammad Hatta dan Soekarno. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Mega? Baiklah, silakan masuk. Mari kita bicara. Terima kasih. Silakan. Maaf beda dengan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Kenapa cuma? Dari mana kamu mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya kepada rakyat Indonesia karena keselamatan rakyat Indonesia masih berada di tangan kami. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk melaksanakan proklamasi secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi, kemudian setelah selesai naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia telah merdeka, kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita. Kita kibarkan bendera merah putih. Bendera siap. Hormat, gerak.
dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibar sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Caca, Ani nggak bawa. Kami dari kelompok sejarah minat absen genap. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.